Hai guys, selamat datang di channel aku. Pada kesempatan kali ini, aku akan berbagi pengalamanku tentang vaksinasi corona di Jepang. Nah, buat kalian nih yang belum tahu gimana caranya supaya bisa vaksinasi corona di Jepang, aku akan berbagi pengalamanku. Jadi akan aku jelaskan step by step dan juga nanti akan dilampirkan juga vlog aku selama melaksanakannya. Oke, without further ado, let's get into it. Nah, kebetulan hari aku vaksin itu bersamaan dengan hari aku yaking ake atau selesai shift malam. Jadi agak sedikit kecapean sebenarnya. Tapi meskipun capek, tetap harus semangat ya. Yuk, temenin aku buat ganti baju dulu di loker. Ternyata di ruang loker aku ketemu sama senior aku, jadi kita sempat ngobrol dulu deh. なんとなくなりました。じゃあすみません。お先に失礼します。お疲れ様です。お疲れ様です。雨やから気ぃつけて。ありがとうございます。もうやってるけどね。はい、お疲れ様でした。おはようございます。 Ternyata di luar tuh lagi turun hujan, dan aku sama sekali nggak nyadar karena kan selalu ada di dalam ruangan ya. Jadi hari ini kita harus lebih semangat nih, semangatnya double. Karena pulang yaking, shift malam, plus di perjalanan kita bakal sedikit kehujanan. Meskipun tadi senior aku bilang udah agak reda sih hujannya, tapi jalanan masih lumayan licin jadi harus hati-hati. Nah, kliniknya sendiri berjarak kurang lebih 15-20 menit dari tempat kerjaku. Nah, sambil menemani aku di perjalanan, aku juga bakal ceritain nih step by step gimana caranya aku bisa vaksin di Jepang. Oke, jadi sebenarnya sama kayak di Indonesia, Jepang juga telah mendahulukan vaksinasi untuk orang-orang yang bekerja di bidang medis. Nah, kebetulan aku bekerja sebagai perawat lansia atau caregiver atau yang kita kenal sebagai kaigo. Jadi sebenarnya aku dapat kesempatan untuk vaksin secara gratis ya di tempat kerja aku. Tapi sayangnya pada saat itu aku belum bisa mengambil vaksinasi tersebut dikarenakan sebuah hal. Jadi aku ini memiliki penyakit bernama autoimmune disorder. Nah, pada saat itu di Indonesia kebetulan kedua keluarga aku yaitu ibu dan adik aku itu adalah nakes, dan mereka memberikan informasi bahwa di Indonesia untuk orang yang menderita autoimmune disorder tidak bisa melakukan vaksinasi corona. Nah, karena di Jepang pun aku tidak bisa mengkakunin ya atau mengkonfirmasi apakah vaksin yang digunakan ini aman untuk orang dengan berpenyakit autoimmune disorder. Aku pun memutuskan untuk tidak melakukan vaksinasi karena pada saat itu waktunya sangat mepet ya, dan aku pun gak tahu nih harus mengkonfirmasi itu kepada siapa. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, melalui bantuan senior aku yang orang Jepang, aku berhasil melakukan konfirmasi tentang keamanan vaksinasi corona kepada penderita autoimmune disorder di Jepang. Nah, setelah tahu bahwa ternyata bisa, aku pun memutuskan untuk melakukan vaksinasi. Tapi karena jatah vaksinasi yang diadakan di tempat kerja aku itu sudah selesai, maka mau gak mau aku harus mengajukan permintaan vaksinasi secara mandiri ke Shiakusho atau ke pemerintah daerah tempat aku tinggal. Sebenarnya di Jepang, setiap warga negara Jepang ataupun warga negara asing yang tinggal di Jepang akan mendapatkan kupon untuk melaksanakan vaksinasi corona sebanyak 2 kali yang akan dikirim melalui pemerintah daerah. Tapi sayangnya, karena kecerobohanku sendiri, aku kehilangan kupon yang sudah aku dapatkan dari pemerintah daerah tempat kota aku tinggal. Maka mau gak mau nih, aku harus kembali mengajukan permintaan dikirimnya ulang kupon tersebut ke Shiakusho ya, atau pemerintah daerah. Nah, buat kalian yang mengalami nasib yang sama seperti aku akan ngasih tahu nih caranya gimana supaya bisa mendapatkan kembali kupon tersebut. Pada umumnya, ada 3 cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan pengajuan ulang atau yang dalam bahasa Jepangnya disebut dengan saihakko. Yang pertama, kita bisa langsung datang ke Shiakusho atau pemerintah daerah di kota kita masing-masing. Nah, sesampainya di Shiakusho, kita bisa mencari bagian informasi. Bagian informasi biasanya ada di bagian paling depan ya. Nah, nanti tinggal kita bilang kalau kita ingin melakukan saihakko, kupon vaksin kita dikarenakan rusak atau hilang. Nah, nanti akan langsung diarahkan oleh petugasnya. Nah, buat kalian nih yang bingung bahasa Jepangnya gimana, akan aku cantumkan ya salah satu contoh yang bisa kalian ucapkan ke petugas informasinya.
すみません。コロナワクチン接種券の再発行を依頼したいのですが。Nah, biasanya petugas informasi akan langsung paham dan kalian akan langsung diarahkan untuk proses selanjutnya. Cara kedua, kalian bisa langsung menelepon ke Syakusho atau kantor pemerintah daerah tempat kota kalian tinggal. Cara yang ketiga adalah melalui internet. Caranya, kalian tinggal ketik di Google atau mesin pencarian lainnya Corona Wakuchin Sesshu Ken no Saihakko. Nanti akan muncul website yang akan diarahkan langsung untuk moshikomi. Nanti linknya akan aku cantumkan di kolom komentar ya. Nah, setelah kalian mengajukan Saihakko, kalian tinggal tunggu nih 3-1 minggu. Biasanya tergantung Syakusho kota kalian masing-masing ya. Nanti kalian akan mendapatkan sebuah amplop yang berisi tiket vaksinasi corona untuk 2 kali penyuntikan, lalu juga list rumah sakit ataupun klinik yang melayani vaksinasi corona di kota tempat kalian tinggal. Dan juga kalian akan mendapatkan kertas yang berisi peringatan dan informasi terbaru tentang corona, juga tentang vaksinasi corona yang sedang diberlangsungkan. Nah, langkah selanjutnya setelah mendapatkan tiket untuk vaksinasi corona yaitu adalah untuk mencari klinik atau rumah sakit terdekat dari tempat kita tinggal dan melakukan yoyaku atau appointment. Nah, untuk yoyakunya sendiri ada beberapa cara. Salah satunya adalah dengan denwa yoyaku atau yoyaku melalui telepon. Nah, yang kedua adalah dengan cara internet yoyaku atau yoyaku melalui internet. Nah, untuk kalian yang ingin yoyaku lewat denwa yoyaku, kalian bisa menelepon ke call center kota kalian masing-masing yang nomornya biasanya tercantum di dalam kertas yang ada di dalam amplop yang kalian terima. Tadi kan aku sudah bilang bahwa kalian akan mendapatkan list klinik dan rumah sakit yang melayani vaksinasi corona. Nah, kalian juga bisa langsung menelepon ke klinik atau rumah sakit tersebut untuk menanyakan apakah kalian bisa melakukan vaksinasi di sana. Hanya saja, kekurangan dari denwa yoyaku ini adalah kita akan berebut dengan ratusan ataupun ribuan orang lainnya yang ingin menelepon ke rumah sakit atau klinik tersebut. Jadi, ya, butuh waktu lama untuk akhirnya bisa mendapatkan slot ya di sana. Nah, untuk internet yoyaku itu biasanya ada 2 cara. Yang pertama melalui website dari rumah sakit ataupun klinik yang ingin kita kunjungi ataupun melalui Line. Hanya saja ini kembali lagi bahwa setiap kota atau syakusho memiliki fasilitas yang berbeda. Jadi kalau misalnya di tempat aku bisa melalui Line yoyaku, belum tentu di kota kalian atau di kota lainnya bisa. Nah, untuk aku sendiri, aku melalui internet yoyaku. Dikarenakan aku udah nyoba berkali-kali lewatin yoyaku, tapi yang seperti aku bilang tadi, sangat susah ya karena kita berebut slot dengan banyak orang. Nah, khusus untuk internet yoyaku, biasanya yoyakunya hanya untuk 1 kali penyuntikan. Jadi, yoyaku selanjutnya harus dilakukan di rumah sakit atau klinik tempat kita melakukan vaksinasi pertama. Kebetulan di kota aku mensupport untuk yoyaku melalui Line ya. Jadi aku waktu itu yoyaku melalui Line. Setelah mendapatkan slot dan mendapatkan klinik tempat untuk melakukan vaksinasi, aku pun datang di hari yang sudah ditentukan. Nah, ini aku sedang berjalan menuju klinik tempat aku akan melakukan vaksinasi ya. Kebetulan jaraknya gak terlalu jauh dari Eki. Sebenarnya tadi aku pakai sepeda, cuman karena di klinik tersebut tidak menyediakan tempat parkir sepeda, jadi terpaksa aku harus mencari tempat parkir sepeda terdekat. Nah, jadi jadwal aku vaksin itu sebenarnya dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Tapi karena tadi aku baru yakin ake atau pulang shift malam, aku nyampe ke kliniknya sekitar jam setengah 10 pagi ya. Alhamdulillahnya masih maniau, masih sempat, meskipun akhirnya aku jadi kebagian yang paling terakhir. Tapi alhamdulillah ya, tetap dipermudah dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah jalan menuju klinik tempat aku vaksinasi. Jalannya masih sepi ya, karena jam-jam segini mungkin orang-orang juga sudah berangkat sekolah dan sudah berangkat ke kantor ya. Tadi pas aku
berangkat sih kalau kalian bisa lihat di pinggiran jalan aku banyak sekali mobil ya, hampir mau macet kayaknya atau udah macet mungkin. Nah seperti itu. Jepang sendiri berbeda dengan Indonesia. Kalau Indonesia kan macetnya every day, every time ya. Kalau di Jepang itu biasanya ada waktunya, yaitu waktu-waktu berangkat kerja dan sekolah, juga waktu-waktu pulang kerja dan sekolah ya. Biasanya jalanannya itu penuh, jalanannya itu macet. Begitupun dengan transportasi umumnya. Oke, pencet dulu. Nah, kita nunggu agak lumayan lama sih. Bisa dilihat kan perbedaannya, ketika di awal tadi banyak sekali mobil, sekarang udah agak lenggang ya, karena udah lewat jam-jam berangkat sekolah dan jam-jam berangkat kerjanya. Hujannya sebenarnya udah reda sih, cuman ada sedikit rintik-rintik aja, jadi aku nggak pakai payung. Oke. Di depan aku ada bangunan yang cukup tua ya, kalau bisa kalian lihat. Juga ada beberapa lahan kosong. Dan percaya deh, lahan kosong yang sempit itu kalau dijual harganya mahal banget, karena tempatnya strategis ya, ada di pinggir jalan. Oke. Nah, seperti kalian tahu ya, kalau di Jepang itu jidohang baiki atau vending machine itu bertebaran ya. Mungkin setiap 5-10 meter sekali itu pasti ada. Jadi kalian gak usah khawatir kalau tiba-tiba pingin jajan minuman, karena dimanapun ada. Nah, kliniknya ada di sebuah pertokoan ya. Jadi kliniknya itu bercampur dengan toko-toko kecil di dalam sebuah gedung seperti itu. Agak susah karena agak sedikit nyempil ya kliniknya. Oke. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kliniknya tuh nggak ada tempat parkir sepeda. Di situ dilarang untuk parkir jitensha dan juga baiku ya. Oke, aku udah sampai. Nah, sebentar lagi aku akan masuk dan registrasi ya untuk melakukan vaksinasi corona di klinik ini. Jadi ini kliniknya Seikei-gika ya, atau ahli tulang, dokter tulang. Nah, sebelum kita ke bagian ukitsuke, kita pastikan dulu kita sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Oke, dokumen yang harus kita siapkan adalah yang pertama, tiket atau kupon vaksinasi coronanya. Yang kedua adalah formulir yang harus diisi sebelum melakukan vaksinasi. Nah, aku tadi lupa bilang sama kalian, kalau selain tiket dan juga kertas informasi corona, kita juga akan mendapatkan 2 lembar formulir yang akan kita isi ya. Nah, formulir tersebut berisi data-data yang dibutuhkan oleh dokter untuk mengetahui kondisi kesehatan kita ataupun untuk mengetahui riwayat penyakit yang kita miliki sebelum melakukan vaksinasi. おはようございます。お願いします。これとね、これでいいですよ。あとお熱測りましょうか。あ、はい、お願いします。はい。あ、セリルさんね、はいここ書きましょうか。ここね、はい。3年のあ、今日の日にちですか。そう11月11月9。はい。はい、お名前です。ローマ字でいいですか。そうマジでいいです。ちょっとね、お熱測ります。はい。いいですか。はい、36度。ありがとうございます。 Nah, tes Suzuki-nya udah selesai ya, jadi aku sekarang lagi nunggu giliranku untuk dipanggil. Hai. Oke, 45分まで待機してください。ありがとうございます。時間来ました。はい。はい。よかったですね。ありがとうございました。はい。 Alhamdulillah akhirnya vaksinasi hari ini sudah selesai ya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video aku. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya.
じゃあまたね。バイバイ。